Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nashra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu fajar yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita bisa bersama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di antara sekian banyak sumpah yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran ada surat Al-Fajr. Wal Fajr, wawunya itu wawu qasam, sumpah. Kalau sesuatu itu dijadikan sumpah oleh Allah, artinya sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga, sesuatu itu serius. Kenapa waktu fajar itu menjadi sumpah Allah? Di antara sekian banyak para mufassir, wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu berharga karena wassolatil fajar. Pada waktu subuh itu ada kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah. Kekayaan berharga apa itu? Wassolatil fajar. Bahwa pada waktu fajar itu ada anugerah kekayaan yang diberikan oleh Allah, yaitu solat subuh. Maka sungguh beruntung, sungguh berbahagia ketika Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan waktu fajar, dan kita sambut waktu fajar itu dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Kita sambut dengan ketaatan kepada Allah, kita sambut dengan berzikir kepada Allah, yang itu nilainya jauh lebih berharga dibanding apapun. Dalam banyak hadis Rasulullah menunjukkan kepada kita, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menginginkan dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan dengan surga, maka Rasulullah mengingatkan, yaitu mereka-mereka yang menegakkan solat al-bardain. Apa solat al-bardain? Solat di dua dingin. Solat di dua dingin itu satu solat subuh, karena solat yang dilakukan dalam kondisi masih dingin, enak-enaknya orang tidur, dia kalahkan kantuknya, dia kalahkan tidurnya, dia menangkan rukuk dan sujudnya kepada Allah, maka dia sedang menegakkan solat al-bardain, dan itu dijamin oleh Allah dengan surga. Yang kedua, apa solat al-bardain itu? Yang kedua adalah solat asar. Kenapa solat asar itu disebut dengan solat di dua dingin? Sebab solat asar itu berubahnya panas terik menuju kepada dingin. Nikmat-nikmatnya orang leye-leye, nikmat-nikmatnya orang istirahat, dia kalahkan kemalasannya. Dia rukuk dan sujud kepada Allah. Dia kedepankan solat asyarnya,
Maka kata Rasulullah, dia adalah pribadi yang menegakkan solat al-bardain, dan itu di dalam sabda Rasulullah, dakhalal jannah. Dalam hadis yang lain ditunjukkan, man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menegakkan solat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Coba kalau kita renungkan, penjagaan Allah. Dan yang menjadi persoalan serius kita adalah bukan hanya ketika di dunia, tapi dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah sampai dengan kehidupan di akhirat. Dalam hadis yang sering saya sampaikan, man sholal fajru, siapa yang mau melaksanakan solat subuh, fi jamaati, dia lakukan secara berjamaah, wa qa'ada musalla, kemudian selesai solat subuh, dia duduk di tempat solat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Setiap pagi, setiap fajar, dia sambut harinya dengan berzikir kepada Allah, dengan solat subuh. Selesai solat subuh dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Jika kita menyambut pagi kita dengan bacaan Al-Quran, kita baca surat Al-An'am ayat 1-3, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, janji yang diberikan oleh Allah, wa khallallahu sab'ina malakan, Allah akan turunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah, malaikat itu bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang salat itu, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Maka mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Umur kita ini menjadi umur yang barokah, kenikmatan dan kekayaan besar ketika Allah berikan kesempatan kepada kita dan kemudian kita sambut dengan ketaatan. Maka Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Sampai-sampai solat sunnahnya saja jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Solat sunnahnya, apalagi solat wajibnya, apalagi bacaan Al-Qurannya. Kekayaan dan kenikmatan yang tiada terkira yang diberikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Berikutnya Allah ingatkan dengan wal fajr, maka ayat yang berikutnya adalah walayalin asr, demi malam yang 10. Sebagian mufassir ini menerjemahkan apa malam yang 10 itu, yaitu malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab di malam-malam akhir di bulan Ramadan itu, di antara sekian banyak hadis menunjukkan Allah anugerahkan kesempatan dan kenikmatan luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan di banyak ayat-ayat Al-Quran Allah ingatkan hidup kita, kemuliaan hidup kita itu ditentukan dari kualitas malam. Hidup kita ini mulia, apa hidup kita hina, itu ditentukan dari bagaimana kita meminit setiap malam-malam yang disediakan oleh Allah. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita? Ada orang itu begitu malam tiba, dia isi dengan dosa dan maksiat. Ada orang yang begitu malam tiba, dia isi dengan pekerjaan yang sia-sia. Tapi ada orang yang ingin hidupnya mulia, begitu malam tiba, diberi kesempatan malam, maka dia taat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia rukuk dan sujud kepada Allah, dia baca Al-Quran, dia menghidupkan setiap malam-malam yang diberikan oleh Allah. Orang yang beruntung dan orang yang berbahagia adalah begitu malam tiba,
dia tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Sehingga dalam sabda Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang keutamaan malam. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bi wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah dan mendidik tentang kemuliaan kehidupan. Apa yang diajarkan? Ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan isma syi'ta, silakan kita hidup sesuka hati kita, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua akan mati. Yang kedua, wa akhbib mam syi'ta, silakan di dunia ini cinta apa saja, tidak ada yang dilarang. Tapi tanpa keimanan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada kemuliaan kehidupan yang diberikan. Apa yang menjadikan hidup kita mulia? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, kemuliaan kehidupan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, tandanya ada dua. Apa yang bikin hidup kita mulia? Pertama, qiyamuhu bil lail, menghidupkan malam. Yang kedua apa? Wa izzuhu istighfanu anin nas, dan hidup tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah, yakin kepada Allah, penuh harap kepada Allah, dan menjadikan malam-malamnya malam yang hidup. Tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir. Bahkan Allah menunjukkan itu di dalam Al-Quran. Surat ke-17, surat Al-Isra, ayat yang ke-78, Allah tunjukkan kepada kita tempat yang dijanjikan oleh Allah. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada maqaman mahmuda, ada tempat terpuji yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Bagi siapa? Orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan penuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah, mudah-mudahan harta kita barokah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita cita-cita kemuliaannya diijabahi oleh Allah. Kita semua, masyarakat kita semua, bangsa dan negara ini dalam perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masyarakatnya dalam ketaatan kepada Allah, maka disitulah Allah akan mencurahkan rahmatnya. Tapi sebaliknya, ketika masyarakatnya tidak lagi mengindahkan ayat-ayat Allah, maka yang terjadi adalah bencana, malapetaka dan penderitaan yang tidak terkira. Dan penderitaan yang sesungguhnya adalah ketika kita kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saya ingin tunjukkan kepada para jamaah sekalian apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Panjenengan bisa buka di Al-Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 13. Di situ Allah menunjukkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Allah tunjukkan sebuah negeri, sebuah kampung, di mana di kampung itu, di negeri itu diutus dua rasul, dan dua rasul itu didustakan oleh Allah. Saking sayangnya diutus lagi seorang nabi dan rasul. Begitu surat Yasin menunjukkan kepada kita. 3 orang rasul berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi apa yang terjadi? Penduduk di kampung itu murka. Dia dustakan ayat-ayat Allah, dia tolak para nabi dan rasul. Dengan berkacak pinggang, dengan penuh amarah dia katakan apa? Cepat,
angkat kaki dari tempat ini, segera tinggalkan kampung halaman saya, hentikan dakwahmu, stop menyampaikan ayat-ayat Allah. Jika tidak, maka engkau akan aku siksa, engkau akan aku rajam, engkau akan mendapatkan penderitaan yang tidak pernah diberikan oleh siapapun. Orang itu kalau sudah tidak percaya dengan ayat Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka bengis dan sadisnya seperti ini. Maka sampai dengan ayat 20 panjenengan baca surat Yasin itu. Apa di ayat 20 itu? Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota, seorang laki-laki takut terlambat, takut kalau saudara-saudaranya penduduk di negeri itu mendustakan ayat Allah, menolak kehadiran para nabi dan rasul. Dan betul, ketika sampai di tempat itu, seseorang ini yang menurut beberapa riwayat tafsir namanya Sirin An-Najr. Sirin An-Najr ini kemudian mengingatkan kaumnya, kenapa engkau tolak para nabi dan rasul ini? Kenapa engkau tidak menerima ayat-ayat Allah? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah dengan para nabi dan rasul ini, taatlah kepada Allah. Sebab ada dua hal kenapa kita harus taat. Yang pertama adalah ajron. Kita tidak, ajron itu imbalan, kita tidak diminta apapun. Apa yang dirampas dari kita, apa yang hilang dari kita, tidak ada kan? Kalau kita sekarang mendapatkan bencana datang bertubi-tubi, itu bukan kehadiran para nabi dan rasul itu, tapi justru disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan tingkah pola kita manusia. Itu yang menyampaikan Sirin An-Najr. Yang kedua, kenapa kita harus ikut? Sebab dia ini orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Para jamaah, ibu bapak, apa yang dialami oleh Sirin An-Najr? Sirin An-Najr mendapatkan siksaan luar biasa. Dia dikeroyok beramai-ramai oleh penduduk di negeri itu, sampai maaf, tulang-tulang rusuknya ini semua, katanya orang Jawa, belesek, lepas dari tempatnya semua. Bahkan maaf, isi perutnya sampai terbuai keluar. Tapi yang menarik, di surat Yasin itu Allah tunjukkan kepada kita, ternyata di tengah siksaan fisik seperti itu, Sirin An-Najr meninggal dengan tenang. Raut muka wajahnya menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kenapa? Dalam kondisi fisik yang disiksa seperti itu, mestinya kan sakit, mestinya kan menderita. Tapi ternyata ketika dia meninggal, justru meninggal dalam kondisi tenang, menyungging senyum, kegembiraan dan kemenangan. Karena ketika Sirin An-Najr mau meninggal, Allah turunkan malaikat, dan malaikat itu menunjukkan kepada Sirin An-Najr kehidupan keabadian yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Sirin An-Najr, engkau menderita hidup di dunia untuk mengemban dakwah yang begitu berat, tapi itu semua tidak sebanding dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Inilah surga yang dijanjikan oleh Allah. Malaikat itu kemudian menunjukkan kiladkhulil jannah. Kenikmatan surga itu mampu menghapuskan penderitaan, kesulitan dan berbagai problem kehidupan, berganti dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Semoga ini juga menjadi akhir dari kehidupan kita. Kita dibahagiakan oleh Allah, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, diciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan, dan kita isi hidup ini dengan penuh ketaatan, dengan sebaik-baik amal perbuatan. Diciptakan dalam kondisi ahsani takwim, maka kita isi dengan ahsanu amala, supaya nanti kita dicatat, dikelompokkan oleh Allah menjadi akhir kehidupan yang husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan di sebagai penghujung apa yang saya sampaikan, mari kita minta kepada Allah, mari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dicontohkan Rasulullah. Doa untuk minta diberi kemudahan dalam hidup ini untuk selalu berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.